Halo semuanya, malam ini kita duduk bersama di ruang sunyi ini, hanya ditemani suara saya dan mungkin desisan pelan kipas angin yang berputar malas di sudut kamar Anda. Saya ingin mengajak Anda mengikuti perjalanan panjang hidup saya, sebuah cerita yang penuh sakit di persendian, tawa kecil di sela kelelahan, dan kejutan-kejutan yang membuat saya tetap berdiri hingga usia 91. Ya, benar. Saya masih aktif di klinik setiap harinya. Dan seringkali orang bertanya, "Pak dokter, bagaimana tubuh Anda masih kuat, padahal sudah lebih dari 9 dekade berjalan?" Nah, malam ini saya akan membuka satu persatu jawabannya. Sebelum saya bercerita lebih dalam, saya ingin Anda tahu sesuatu yang sedikit provokatif. Banyak dari Anda mungkin tidak akan bertahan sehat hingga umur 60 tahun bila terus mengulang rutinitas yang salah setiap hari. Saya tahu, kalimat itu menusuk, tapi kadang kita perlu ditampar oleh kenyataan, bukan sekadar dielus dengan kata manis. Jadi, sebelum Anda merasa nyaman mendengarkan, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan, tapi hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini. Karena dukungan kecil itu, Pak, seperti secangkir teh hangat di malam dingin, memberikan energi besar bagi saya untuk terus membagikan cerita. Saya tertarik tahu, Anda mendengarkan saya sekarang dari mana? Tulis di kolom komentar kota Anda. Bahkan tuliskan jamnya kalau mau. Mengetahui waktu dan tempat Anda membuat saya serasa duduk tidak jauh dari Anda, seolah kita bercakap di ruang tamu yang sama. Sekarang, matikan lampu. Mungkin nyalakan kipas untuk suara lembut nuaya. Dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Suatu kali, saya teringat momen ketika umur saya masih 67 tahun. Hari itu terasa biasa saja hingga dada saya sesak dan tiba-tiba saya terjatuh di ruang praktik sendiri. Lucu, bukan? Seorang dokter jatuh sakit justru di tempat di mana ia menyelamatkan banyak nyawa. Itu adalah pukulan, tetapi juga sebuah kesempatan kedua dari kehidupan untuk menegur saya. Hei, manusia, ingat, tubuhmu bukan mesin pabrik baja. Kalau saya lihat ke belakang, banyak sekali hal konyol yang pernah saya lakukan. Misalnya, saya pernah begitu percaya diri memanjat gunung setiap akhir pekan. Gunung itu terapi terbaik, begitu kata saya pada pasien. Padahal, tubuh saya memprotes, menyeru, "Hei, bisa tolong pelan sedikit?" Dan tentu saja saya tidak mendengarkannya. Sampai jantung saya sendiri menyerah. Ya, begitulah. Terkadang profesor pun bisa salah baca soal. Tapi jangan buru-buru menganggap cerita saya akan penuh kepahitan. Justru saya ingin Anda merasa nyaman ketika mendengar, mungkin sambil tersenyum tipis. Bayangkan nenek atau kakek bercerita dengan tenang, tapi sesekali menyelipkan lelucon tentang betapa menyebalkannya sandal rumah yang licin, atau betapa ironis ketika dokter salah meresepkan jalan cepat ke kuburan untuk dirinya sendiri. Malam ini kita akan menyusuri 4 titik tubuh yang sering kita abaikan. 4 titik aneh yang mungkin hanya Anda hiraukan ketika gatal atau tiba-tiba bau. Tapi percayalah, dari kaki yang penuh retakan, ketiak yang terkadang lupa dicuci benar, pangkal paha yang dibiarkan lembab, hingga punggung yang seperti papan kayu, semuanya adalah pintu menuju tubuh sehat atau tubuh penuh penyakit. Sebagai orang lebih tua, saya sering menertawakan sebagian perdebatan akademis. Contohnya, beberapa profesor medis berdebat keras mengenai apakah pijatan kaki benar-benar memengaruhi organ dalam. Ada yang berkata, itu hanya sugesti. Sementara yang lain berargumen, tidak, saraf-saraf itu nyata. Saya dulu ikut berdebat sengit, dan lalu sadar tidak ada seorang pun pasien yang peduli. Mereka hanya berkata, "Pak dokter, setelah dipijit, saya bisa tidur nyenyak." Kadang bukan teori yang penting, melainkan kenyataan sederhana di kaki dan tidur nyenyak itu. Saya masih ingat pertama kali seorang pasien datang sambil menangis. Bukan karena kabar kanker atau penyakit besar dipegang,
Tapi karena ia tidak bisa jalan ke kamar mandi tanpa kesakitan, kesedihannya jujur, ia merasa sudah tak punya arti. Saya kemudian menyarankannya merendam kaki di air hangat. Sepele? Benar. Tapi seminggu kemudian dia kembali. Tersenyum sambil berkata, "Saya tidur nyenyak semalam. Pak dokter, tanpa obat tidur." Itu kemenangan sederhana. Seperti mendapatkan kue gratis saat tidak Anda duga. Tua itu bukan hukuman, ya. Tubuh kita melemah, rambut memutih seperti salju yang malas terbangun. Tapi cerita saya ingin menekan bahwa tubuh selalu bisa diperlambat kejatuhannya. Selama dalam keseharian kita mau merayakan gerakan kecil. Bahkan, terkadang rahasia terbesar bukan pil mahal, melainkan sekadar mengeringkan sela-sela kaki dengan telaten. Aneh, tapi nyata. Apakah Anda tahu, hanya 3 menit setelah bangun pagi, tubuh kita paling rapuh, tekanan darah masih rendah, jantung berdetak tak stabil, dan kalau tiba-tiba Anda lompat dari tempat tidur, risiko jatuh meningkat 2 kali lipat. Itu fakta kedokteran yang sering disepelekan. Ironis, bukan? Kita ingin cepat memulai hari, tapi justru tergelincir ke rumah sakit. Lucu juga, seorang teman saya sesama dokter pernah bilang, pasien lansia ikut yoga itu keren. Saya jawab, "Iya, kalau masih bisa bengkok." Saya tidak sinis, hanya realistis. Tubuh tua butuh gerakan sederhana, bukan aksi sirkus. Yang paling penting justru membangun kebiasaan kecil yang bisa dilakukan tanpa merasa ingin memaki instruktur olahraga. Saya yakin Anda mulai merasa nyaman dengan ritme suara saya sekarang. Ada sedikit ketukan di kepala Anda, mungkin ditambah desir kipas yang konsisten. Saya sengaja memperlambat beberapa kalimat agar tubuh Anda ikut melambatnya. Karena terlalu sering kita terjebak di dunia yang mendorong kecepatan. Seolah kalau kita tidak buru-buru, maka dunia akan runtuh. Padahal, jika Anda belajar dari saya, dari tubuh rapuh 91 tahun ini, kekuatan justru lahir saat kita memeluk ritme pelan. Jadi mari kita sepakati, malam ini Anda tidak akan membuka ponsel lain, tidak akan sibuk dengan notifikasi ad. Hanya kita di sini, menjalani perjalanan tubuh bersama-sama. Besok kita mungkin kembali ke rutinitas, tapi malam ini biar menjadi semacam keheningan kecil yang Anda simpan di ingatan. Dan siapa tahu, mungkin dari percakapan lembut ini, hidup Anda di usia 70, 80, bahkan 90 bisa berbeda. Untuk bagian pertama ini, saya hanya ingin menanamkan bibit pemahaman bahwa tubuh kita bukan barang sekali pakai. Bahkan pada usia lanjut, ia bisa dipoles, dirawat, diperbaiki seperti mobil tua yang tetap berkilau jika digosok. Esok, atau tepatnya di bagian selanjutnya, saya akan membawa Anda menyelami kenangan tua saya yang penuh aroma balsam, hangatnya baskom berisi air garam, dan betapa kaki sederhana ini mampu menghidupkan semangat yang nyaris padam. Hari itu, saya terbangun dengan sebuah rasa aneh, seperti kesemutan yang panjang, merambat di telapak kaki saya. Kaki, benda kecil yang menopang seluruh dunia pribadi saya. Tiba-tiba seolah memberontak, saat mencoba menurunkan kaki dari ranjang. Nyeri tajam menembus hingga betis. Saya menyentuhnya perlahan dengan jari-jari tangan keriput saya. Seakan ingin menenangkan, "Hei, tenanglah. Kita sudah bersama lebih dari 9 dekade. Jangan tinggalkan saya sekarang." Kaki, betapa sering kita anggap remeh kawan dua ini. Kita biarkan lembab, terlalu lama terikat pada kaus kaki yang penuh keringat, atau kita paksakan menapaki lantai dingin tanpa alas. Saya ingat, dulu saya sering bekerja lebih dari 10 jam sehari, berdiri tanpa jeda. Pulang ke rumah, saya hanya mencuci kaki sebentar lalu tidur. Seolah mereka bukan bagian suci tubuh saya. Dan akhirnya mereka menagih balasannya. Mereka lelah, kapalan pecah, saraf meradang.
Di usia tua, saya menemukan sesuatu. Kaki bukan sekadar penyangga. Mereka ibarat pintu yang mewakili seluruh tubuh. Dalam pengobatan modern disebut refleksologi. Dalam pengobatan timur disebut jalur energi. Silakan berdebat dengan banyak profesor tentang detail ilmiahnya. Yang nyata bagi saya adalah wajah pasien yang kembali tersenyum setelah memijat kakinya setiap malam. Salah satunya adalah Pak Sunarto, usia 78, datang dengan keluhan ia hampir tidak bisa berjalan ke kamar mandi. Saya tanya kebiasaan sehari-harinya, dan ia jawab polos, "Ya, saya cuma cuci sebentar. Dokter, selesai." Saya pun menyuruhnya mengubah ritual itu. Hanya 30 menit berendam dengan air hangat sedikit asin. Keesokan minggu, ia datang sambil tertawa. "Dokter, saya sekarang bisa tidur nyenyak. Padahal 10 tahun saya lupa rasanya tidur tanpa obat." Kalau Anda mendengar cerita ini, mungkin Anda akan mengangkat alis. Masa hanya dengan merendam kaki? Tapi iya, justru di situ letak kebijaksanaan. Tubuh kita sering tidak membutuhkan teknologi yang super megah, tetapi sekadar perhatian kecil yang konsisten. Bayangkan pohon bonsai. Jika Anda lupa menyiramnya sehari, ia merunduk lesu. Sama juga kita. Hanya saja, alih-alih air, kita butuhkan perhatian hangat pada kaki kita. Saya juga menemukan fakta menarik. Di telapak kaki kita ada lebih dari 7.000 ujung saraf yang terhubung ke organ-organ vital. Inilah mengapa pijatan ringan bisa memicu tidur, memperbaiki pencernaan, bahkan menurunkan tekanan darah. Ada kelompok ilmuwan yang menolak keras gagasan ini, menyebutnya efek placebo. Namun bukankah placebo pun tetap menyembuhkan? Saya bahkan kadang bercanda pada pasien. Kalau placebo bisa bikin Anda tidur pulas, ya sudah, pakai placebo tiap malam dong. Saya tidak segan-segan menertawakan diri sendiri. Pernah suatu kali saya merendam kaki sambil mendengarkan radio lama yang sudah serak. Istri saya melihat dan berkata, "Lihat, dokter yang katanya modern ternyata pakai cara nenek moyang." Saya jawab sambil terkekeh, "Ya, kalau nenek moyang bisa bikin kaki kakek sehat, kenapa harus gengsi?" Humor kecil, tapi disitulah kita temukan ringan hati menghadapi usia. Selain merendam, ada satu hal masyarakat sering salah, menjaga kebersihan sela jari kaki. Banyak orang asal gosok dengan sabun lalu langsung mengenakan kaus kaki. Padahal sela jari itu lembab dan gelap, surganya jamur. Saya punya seorang pasien, Pak Harun, 82 tahun. Hampir harus kehilangan jari kakinya karena infeksi. Semua berawal dari jamur kecil yang ia biarkan berkembang. Untung kami sempat melakukan perawatan cepat sehingga ia masih bisa bermain congklak dengan cucunya. Jangan bayangkan ritual perawatan itu rumit. Usai mandi, cukup keringkan selajari dengan handuk lembut. Jika ingin sedikit ekstra, gunakan minyak kelapa tipis-tipis supaya kulit tidak pecah. Saya sering bercanda, beri minyak seperti memberi pijatan sayang pada pasangan. Tapi bedanya pasangan bisa ngomel kalau salah, kaki tidak. Ngomong-ngomong soal pasangan, istri saya dahulu sering protes mengapa saya boros waktu hanya untuk memijat kaki tiap malam. Saya bilang, "Kalau kamu ingin saya menari di pesta ulang tahun ke-90 cucu kita, ini cara terbaik." Dan betul saja, malam itu saya masih bisa berdiri lama. Meski bukan menari ala Michael Jackson, melainkan sekadar goyang kecil yang membuat semua cucu terbahak. Ada juga kebijaksanaan usia yang muncul dari hal-hal kecil ini. Dengan merawat kaki, kita sebenarnya belajar mengakui bahwa bagian tubuh terkecil pun punya suara. Usia tua mengajarkan saya untuk lebih mendengar, bukan hanya mendengar cucu atau pasien, tetapi mendengar organ-organku sendiri. Bagian tubuh pun berbisik jika kita mau berhenti sejenak. Saya masih ingat pengalaman aneh. Suatu pagi saya merendam kaki dengan garam.
Dan tiba-tiba hidung saya tidak lagi tersumbat alergi yang biasanya muncul. Saya jadi berpikir, apakah mungkin hawa hangat dari air memicu peredaran darah? Ilmuwan masih berdebat, jurnal masih saling silang, tapi saya memilih percaya pada pengalaman tubuh. Saya kira ini dilema klasik. Apakah kebenaran harus selalu dibuktikan tabel laboratorium? Atau bolehkah kita mengandalkan kesaksian tubuh sendiri? Dan di kursi belajar hidup saya ini, saya pilih jalur tengah biar ilmuwan terus adu argumentasi di ruang seminar. Saya cukup terus merendam kaki. Selama saya bisa tidur enak, besok masih bisa menggendong cucu. Itu lebih bernilai ketimbang medali debat ilmiah. Persis seperti pagi ini, saya duduk di kursi kayu usang. Kaki tercelup air hangat, aroma kayu manis samar tercium dari cangkir teh. Saya teringat 20 tahun lalu, kaki saya pernah begitu nyeri hingga saya takut membuka mata setiap pagi. Namun sekarang, meski usia 91, saya masih bisa berjalan di halaman, melihat matahari pulang dan pergi. Apa rahasianya? Bukan mesin waktu, bukan pil ajaib, hanya setia menyayangi kaki. Ada satu bagian tubuh yang sering diabaikan atau malah hanya dipikirkan ketika bau tidak sedap datang. Ketiak. Jujur saja, siapa di antara kita yang pernah menganggap serius ketiak sebagai pintu menuju kesehatan? Kebanyakan orang hanya mengaitkannya dengan parfum, deodoran, atau rasa malu ketika mengangkat tangan di depan umum. Padahal setelah puluhan tahun bekerja sebagai dokter, saya menemukan fakta mengejutkan. Ketiak adalah semacam pintu rahasia sistem kekebalan tubuh. Saya akan ceritakan kisah yang masih membekas. Ada seorang nenek bernama Bu Lasmi. Usianya 75 tahun. Setiap pergantian musim, ia diterpa radang tenggorokan dan bronkitis yang berkepanjangan hingga harus mengonsumsi antibiotik hampir setiap bulan. Tatapannya penuh putus asa, seakan tubuhnya sudah menandatangani kontrak dengan penyakit. Saya memeriksa dan menemukan hal yang jarang diperhatikan. Ketiak beliau penuh iritasi, terlihat lembab, dengan kelenjar getah bening yang agak membengkak. Ketika saya menjelaskan bahwa ketiak bukan hanya tempat bau, melainkan jalur utama limfatik yang berperan membersihkan racun tubuh, Bu Lasmi semula tertawa. "Ah, dokter ini ada-ada saja. Orang tua ini batuk, bukan bau ketiak." Tapi saya memintanya mencoba beberapa langkah sederhana. Membersihkan dengan sabun lembut, mengeringkan dengan benar, beralih ke deodoran alami tanpa aluminium, dan setiap pagi memijat lembut sekitar 2 menit. 2 bulan kemudian, beliau kembali dengan wajah berseri. "Dok, musim sudah berganti, tapi batuk sakral itu tidak datang lagi." Ia tidak percaya bahwa perawatan sederhana pada ketiak bisa berdampak begitu besar. Saya hanya tersenyum dan menjawab, "Kadang tubuh menyimpan rahasia di tempat yang tidak kita sangka." Saya sering membandingkan ketiak dengan terminal bus besar. Bayangkan banyak bus atau dalam tubuh, sel darah putih, keluar masuk. Jika terminal penuh sampah atau macet, seluruh kota alias tubuh Anda ikut terganggu. Maka membersihkan terminal setiap hari penting adanya. Tentu tidak semua sepakat. Di ruang seminar medis, ada ilmuwan yang bilang, tidak ada bukti kuat bahwa membersihkan ketiak berhubungan langsung dengan fungsi imunitas. Ada juga yang menyodorkan penelitian tentang hubungan antara paparan bahan kimia deodoran dengan kanker payudara. Perdebatan panjang yang seolah tidak ada ujung. Dan saya selalu memilih jalan pasien. Selama kebiasaan itu aman, murah, dan membuat tubuh terasa lebih baik, kenapa terlalu sibuk berselisih? Ada satu fakta aneh yang jarang diketahui. Ketiak dipercaya memiliki lebih dari 20 simpul limfa. Mereka bertindak sebagai filter tubuh, menyaring racun dan melatih sel darah putih menghadapi musuh. Menariknya,
Sejarah mencatat bahwa pada masa Yunani kuno, prajurit dipercaya harus menjaga ketiaknya tetap harum dan kering, bukan sekadar untuk sopan santun, tetapi untuk menjaga stamina. Mungkin para filsuf kesehatan saat itu sudah punya intuisi. Ketiak lebih dari sekadar parfum alami. Saya jadi teringat juga akan pengalaman pribadi. Saat usia saya menginjak 70-an, saya mulai merasakan rasa berat di pundak dan sering cepat lelah. Awalnya saya menyalahkan usia, tapi ketika saya mulai rutin memijat ketiak dengan lembut sambil mandi, efeknya mengejutkan. Dalam 2 minggu, rasa berat itu hilang. Rasanya seperti ransel besar dilepaskan dari bahu. Saya pun jadi percaya bahwa pijatan kecil di area ini mampu melancarkan peredaran getah bening. Untuk Anda yang suka humor, saya punya lelucon favorit. Seseorang bertanya kenapa saya selalu terlihat bugar. Saya jawab, karena saya dokter ketiak. Mereka tertawa, mengira saya bercanda. Padahal ada setengah kebenaran di balik candaan itu. Tips sederhana yang saya berikan kepada pasien adalah ritual 4 langkah. Pertama, gunakan sabun tanpa pewangi keras. Kedua, pastikan area kering sepenuhnya. Bahkan boleh dengan bantuan kipas mini atau hair dryer dingin. Ketiga, pilih deodoran alami. Saya sendiri sering membuat campuran soda kue dan minyak kelapa, murah, tapi efektif. Dan terakhir, lakukan pijatan ringan. Bayangkan Anda sedang membuka jalan raya yang macet agar lalu lintas lancar. 2 menit saja sudah cukup. Saya pernah menceritakan metode ini dalam sebuah seminar lansia. Seorang kakek dengan bercanda berkata, "Wah, berarti selama ini saya bukan kurang vitamin, tapi kurang pijat ketiak, ya?" Semua tertawa, tapi beberapa bulan kemudian ia kembali melapor bahwa tubuhnya terasa jauh lebih segar. Humor sering lebih manjur daripada pil, asal dibalut dengan langkah nyata. Ada kebijaksanaan usia tua yang bisa kita petik. Justru ketika orang lain menyepelekan sesuatu, di sanalah tersimpan kekuatan besar. Orang menganggap kaki dan ketiak hanyalah soal kebersihan, Pak. Padahal itulah dua wilayah yang berhubungan langsung dengan sistem peredaran darah dan kekebalan. Pengetahuan kecil ini membuat saya melihat diri sendiri lebih penuh syukur saat saya mengangkat tangan, bukan hanya untuk menyapa cucu, tapi juga membiarkan udara segar menyentuh ketiak. Saya merasa tubuh saya berkata, "Terima kasih, sudah tidak melupakan aku." Ada satu pertanyaan terbuka yang selalu muncul. Apakah benar mencegah penyakit besar bisa dimulai dari hal kecil seperti merawat ketiak? Saya tidak punya angka pasti untuk membungkam debat itu. Tapi satu hal saya tahu, melihat seorang nenek duduk tenang tanpa batuk berbulan-bulan adalah bukti terbaik bagi saya. Dan jika Anda masih ragu, ya silakan. Anda bisa terus berdebat. Saya hanya akan kembali ke rumah, mengeringkan ketiak dengan handuk halus, lalu tidur dengan senyum. Ada sebuah wilayah tubuh yang sering kali kita lupakan, bukan karena tidak penting, melainkan karena terlalu dekat sehingga kita malas memperhatikannya. Lipatan paha dalam. Saya tahu, topik ini agak canggung untuk dibicarakan. Banyak orang akan batuk-batuk kecil sambil memalingkan wajah kalau mendengar kata paha dalam. Padahal justru di sanalah mengalir jalur penting yang menentukan apakah tubuh Anda bisa tetap ringan atau sering merasa lesu. Saya masih ingat seorang pasien bernama Bu Yanti, 71 tahun. Ia datang dengan wajah muram, bercerita bahwa setiap malam kakinya seperti balok es, bengkak, dan membuatnya terbangun berkali-kali. Dokter sebelumnya sudah memberi berbagai resep, tetapi keluhan tetap kembali. Ketika saya memeriksa, saya temukan daerah paha bagian dalamnya kaku. Kulitnya kering seperti tanah retak di musim kemarau, dan kelenjar limpanya agak membesar. Saya berkata dengan suara rendah, "Bu, sumber masalahnya ada di sini." Ia sempat tertawa kikuk, semacam tidak percaya. "Ah, dokter ini
Masa sih paha bisa bikin saya sulit tidur? Namun saya jelaskan bahwa di selangkangan terdapat simpul limfa dan pembuluh besar, arteri femoralis dan vena femoralis yang bertugas membawa aliran darah menuju seluruh tubuh bagian bawah. Jika aliran ini tersumbat, bukan hanya kaki bengkak, tapi hati pun bisa ikut terganggu karena sistem pembuangan racun tubuh tidak lancar. Sama seperti sungai keruh, limbahnya akan mengendap. Saya menyarankan beberapa perubahan sederhana. Mandi dengan sabun lembut, lalu benar-benar memastikan area tersebut kering. Mengenakan pakaian dalam longgar berbahan katun, serta melakukan peregangan ringan seperti posisi kupu-kupu. Bu Yanti mengerutkan dahi. Jadi saya disuruh kayak anak TK duduk bersila sambil goyang-goyang paha, gitu? Saya mengangguk. Kami berdua tertawa. Humor ringan sering membuat pasien lebih berani mencoba. 2 minggu kemudian, ia kembali dengan wajah lega. Dok, saya bisa tidur nyenyak. Suami saya bahkan protes karena sekarang saya ngorok lebih keras daripada dia. Saya terkekeh mendengar itu. Dalam hati, saya tahu sesuatu yang kecil bernama perhatian ke paha dalam bisa mengubah kualitas hidup seseorang. Sejatinya, lipatan paha merupakan simpul lalu lintas tubuh. Disinilah darah dari kaki dan perut berjumpa, bersatu, lalu dipompa kembali ke jantung. Akan tetapi, banyak orang membiarkannya terjepit oleh celana terlalu ketat. Saya sering melontarkan guyon. Celana terlalu ketat itu seperti polisi, lalu lintas yang bengkokkan semua kendaraan, macet total. Para pasien biasanya tersenyum malu dan mengangguk, lalu berjanji akan memilih celana longgar ke depannya. Ketika berbicara soal ilmu, ada perdebatan akademis yang menarik. Beberapa peneliti menekankan pentingnya latihan otot paha dalam untuk memperbaiki sirkulasi darah. Namun ada juga kubu yang skeptis, menganggap bahwa latihan beban besar justru bisa memperburuk masalah vena. Jujur saja, saya tidak berpihak penuh pada salah satu. Yang saya ajarkan hanyalah lakukan peregangan lembut rutin. Jangan menunggu serangan besar untuk belajar bergerak. Lebih baik gerakan kecil yang konsisten daripada program olahraga yang hanya bertahan seminggu. Ada satu fakta unik lain. Kebanyakan orang tidak tahu bahwa paha bagian dalam memiliki kelenjar keringat yang jumlahnya lebih sedikit dibanding ketiak. Tapi area ini jauh lebih rentan mengalami iritasi karena lembab dan sering bergesekan. Inilah sebabnya banyak infeksi kulit bermula dari sini. Saya sering menyarankan untuk menggunakan sedikit bubuk pati jagung sebagai penolong alami ketika cuaca panas. Murah, sederhana, dan efektif. Saya sendiri punya pengalaman pribadi. Saat menginjak usia 80, saya mulai merasa sakit luar biasa di pinggang setiap sore. Awalnya saya menduga itu karena tulang belakang. Namun, setelah rajin melakukan peregangan kupu-kupu yang sederhana itu, rasa sakit berkurang drastis. Rupanya peredaran darah di paha dalam memengaruhi otot pinggang juga. Siapa sangka persendian di atas bisa terbantu oleh lipatan kecil di bawah. Saya suka menyampaikan pada pasien bahwa merawat paha dalam itu mirip seperti merawat kebun tersembunyi di belakang rumah. Orang lain jarang melihatnya, tapi kalau tidak disiram dan dibersihkan, rumput liar akan tumbuh dan mengganggu seluruh halaman. Kesehatan itu sering macam kebun, yang membuat seisi rumah nyaman bukan hanya ruang tamu yang bersih, tapi juga kebun tersembunyi di belakang. Kami, para dokter, sebenarnya juga manusia yang bisa salah arah. Pernah suatu kali saya terjebak memberi resep obat pembuluh darah untuk pasien yang kakinya bengkak. Obat itu memang menolong, tetapi gejalanya tetap muncul lagi. Baru setelah saya menekankan perawatan lokal di paha dalam, perbaikan signifikan terlihat. Kadang solusi sederhana ada tepat di depan mata, tapi kita terlalu sibuk mencari yang rumit. Mungkin Anda sekarang yang membaca atau mendengar ini merasa geli, atau justru merasa, waduh, seumur hidup saya tidak pernah peduli dengan area itu. Nah, jangan khawatir, tidak ada istilah terlambat.
Bahkan beberapa pasien saya yang sudah berusia 85 atau 90 tahun pun masih menerima manfaat besar dari perubahan sederhana semacam ini. Ketika saya menyarankan pasien untuk mencoba duduk dengan posisi kupu-kupu, saya sering mendemonstrasikan sendiri. Bayangkan, dokter berusia 91 tahun duduk di kursi, kemudian perlahan menyusun telapak kaki berhadapan sambil menurunkan lutut. Pasien biasanya tertawa terbahak. "Dokter, jangan jatuh." Saya ikut tertawa sambil bilang, "Kalau saya bisa melakukannya di usia 91, kalian pun bisa di usia 70-an." Humor adalah pelumas hubungan dokter pasien, dan seringkali justru menjadi pendorong utama pasien mau mencoba. Kebijaksanaan usia tua yang saya petik dari paha dalam sederhana ini adalah, jangan pernah anggap remeh ruang tersembunyi. Kadang ruang-ruang yang tidak diperlihatkan ke orang lain lah yang paling menentukan apakah hidup kita terasa ringan atau penuh beban. Hal ini berlaku bukan hanya pada tubuh, tapi juga pada hati. Sama seperti paha dalam, hati yang lembab dengan emosi yang ditumpuk bisa membuat seluruh tubuh kacau. Maka dari itu, membersihkan keduanya sama pentingnya, satu dengan sabun, satunya dengan maaf. Sekarang, tiap malam sebelum tidur, saya berterima kasih pada kaki saya, pada ketiak saya, dan tentu juga pada paha dalam saya. Mereka seringkali bekerja tanpa dipuji, tetapi merekalah yang menjaga saya tetap bisa duduk di kursi ini. Bercerita kepada Anda, saya masih ingat betul seorang pasien bernama Bu Jumilah, usia 75 tahun, yang datang dengan mata berkaca-kaca. Keluhannya terdengar sederhana. "Dok, saya suka lupa nama cucu saya sendiri. Kadang saya panggil dia dengan nama anjing yang kami pelihara waktu muda." Dia menunduk, merasa bersalah seolah cucunya akan marah karena disejajarkan dengan hewan peliharaan. Saya tersenyum dan menenangkannya. Bagi seorang nenek, rasa takut kehilangan ingatan jauh lebih menakutkan daripada kehilangan gigi palsu. Ketika saya periksa, ternyata otot-otot punggungnya kaku luar biasa, bagaikan papan kayu yang sudah lama dijemur di matahari. Lehernya keras, peredaran darah ke kepalanya jelas terhambat. Saya juga menyisir rambutnya perlahan untuk memeriksa kondisi kulit kepala. Kering, sisik halus muncul jelas. Saya katakan padanya, "Bu, mungkin bukan otak Anda yang nakal, tetapi jalan darah ke sana yang sedang macet." Ia terbengong, lalu tersenyum masam. "Jadi otak saya masih bisa diselamatkan begitu?" "Dok," saya jawab, "ya, otaknya baik-baik saja. Hanya butuh bensin lebih lancar." Sejak saat itu, saya mulai memberi perhatian khusus pada punggung dan kepala pasien lanjut usia. Saya percaya bahwa dua wilayah ini seperti saklar listrik utama. Jika aliran listriknya terganggu, seluruh rumah alias tubuh akan terganggu. Ada fakta menarik, punggung bagian atas, khususnya sekitar leher dan bahu, adalah jalur penting pembuluh darah menuju otak. Bila otot menegang terlalu lama akibat postur bungkuk atau stres, jalur ini menyempit dan asupan oksigen ke otak berkurang. Itulah sebabnya orang tua sering mengeluh, otak susah mikir, padahal penyebabnya otot lehernya beku. Sedangkan dua sisi kulit kepala kita bagaikan ladang penuh kapiler darah. Pijat ringan selama beberapa menit saja bisa membantu melancarkan peredaran ke otak. Saya pribadi punya ritual sederhana setiap malam sebelum tidur. Saya gosok punggung saya dengan sikat bertangkai panjang. Sikat murahan yang bisa dibeli di pasar, tapi rasanya bagaikan spa bintang 5. Suara sikat menggesek punggung itu seperti musik lembut bagi saraf saya. Setelah itu saya pijat kulit kepala dengan ujung jari. Gerakan memutar kecil, cukup 5 menit. Hasilnya, tidur lebih dalam. Bahkan istri saya pernah protes, "Kamu tidur keterlaluan, sampai saya bingung harus bangunkan atau tidak." Saya jawab, "Itu tandanya tubuh saya sedang berterima kasih."
Banyak akademisi masih berdebat soal manfaat pijatan kulit kepala. Sebagian menyebut efeknya hanya relaksasi sementara. Sebagian lagi meyakini ada dampak nyata pada sirkulasi otak. Saya selalu bilang begini, kalau efek relaksasi saja sudah bisa membuat orang tersenyum dan lupa sakit kepala, bukankah itu sudah kemenangan? Lagi pula, sudah banyak bukti bahwa stres memperparah penyakit. Jadi menghilangkan stres dengan pijat adalah obat sah menurut logika waras. Meski belum semua jurnal setuju. Ada pula kisah Pak Darto, 83 tahun, pensiunan guru matematika yang datang dengan keluhan sering, kebingungan hitung uang belanja. Dulu ia bisa mengingat rumus panjang, tapi sekarang menghitung kembalian 1.000 perak pun bingung. Setelah 3 minggu menjalani latihan peregangan punggung dan pijat kepala setiap hari, ia kembali dengan senyum lebar. "Dok, saya sudah bisa hitung cucian koin lagi." Mendengar itu, saya hampir melompat kegirangan, seperti murid yang mendapat nilai 100. Punggung dan kepala memang dua wilayah yang kita abaikan. Kita sibuk mencuci wajah, menyisir rambut, tapi sering lupa bahwa kulit kepala di bawah rambut adalah jaringan hidup yang butuh perhatian. Sama seperti rumah, Anda mungkin mengecat tembok depan agar terlihat indah. Tapi bila atap bocor dan kayu belakang lapuk, apakah rumah bisa nyaman dihuni? Saya suka mengingatkan pasien dengan sebuah humor ringan. Kalau kamu tidak rajin memijat kepala, jangan kaget jika suatu hari rambutmu mogok tumbuh seperti tukang parkir mogok kerja. Tentu saja, mereka tertawa. Tapi dari tawa itulah muncul niat untuk mencoba. Ada hal aneh lain yang saya temukan di usia lanjut. Saat kulit kepala dipijat, kadang mata terasa lebih segar dan telinga lebih awas. Rasanya aneh, tapi ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Pembuluh darah di kepala juga memberi asupan ke organ indera. Jadi, pijatan kecil dapat meningkatkan kenyaringan dunia. Dari semua cerita ini, kebijaksanaan usia yang bisa dipetik adalah jangan pernah meremehkan jalan pendukung. Kita sering sibuk dengan tujuan besar, seperti menjaga otak tetap cerdas, tapi lupa memperhatikan jalan kecil yang menuntunnya, leher, darah, kulit kepala. Sama seperti kehidupan, kita sibuk meraih puncak, padahal kerapuhan sering terjadi di jalan menuju ke sana. Sekarang, setiap kali saya bangun pagi, sebelum gelisah memeriksa catatan klinik atau mengecek jadwal pasien, saya menepuk-nepuk lembut punggung dan kepala saya. Gerakan kecil itu bukan hanya soal kesehatan, tapi juga tanda kasih pada tubuh yang setia menemani lebih dari 9 dekade. Dan setiap kali saya lakukan itu, Isa, saya bisikan dalam hati, "Terima kasih sudah setia, wahai punggung dan kepala. Mari kita lanjut perjalanan ini bersama." Setelah bertahun-tahun bergelut dengan pasien, saya akhirnya menemukan sebuah formula sederhana yang saya sebut rutinitas 5 menit yang mengubah hidup. Banyak orang mengira kesehatan itu soal perubahan drastis, seperti lari maraton, diet ekstrem, atau obat mahal. Padahal tubuh kita, terutama ketika sudah menua, hanya perlu rutinitas ringan yang konsisten, bukan kejutan berat yang bikin jantung panik. Saya teringat satu obrolan dengan seorang pasien, Pak Wiryo, usianya 82 tahun. Ia berkunjung dengan wajah penuh khawatir. "Dok, saya sudah coba ikut senam jantung di lapangan tiap minggu, tapi pulangnya malah terasa sesak." Saya menatapnya lalu menjawab sambil tersenyum, "Pak, mungkin tubuh Anda hanya ingin 5 menit harian, bukan 2 jam mingguan." Ia terdiam, kemudian tertawa kecil. "Ah, jadi tubuh saya maunya disuapi camilan, bukan jamuan besar." Begitulah cara tubuh bekerja di usia senja. Ia lebih suka dikunjungi sebentar setiap hari daripada diabaikan berhari-hari lalu dipaksa lembur. Saya membagi rutinitas menjadi 4 titik waktu sederhana: pagi, siang, sore, dan malam. Pagi hari, sebelum menyeduh kopi atau teh,
Lakukan gerakan meregangkan tangan ke atas sambil menarik napas dalam-dalam selama 10 kali. Hanya butuh 1 menit, tapi efeknya luar biasa. Peredaran darah bangun, paru-paru lebih terbuka, dan otak diberi udara segar untuk memulai hari. Siang hari, terutama setelah makan, cukup jalan kaki 5 menit mengelilingi rumah atau halaman. Jangan bayangkan lari cepat, cukup langkah santai. Seolah Anda jalan-jalan di pasar sambil lihat-lihat sayur. Dengan 5 menit itu saja, gula darah lebih stabil, pencernaan lancar. Sore hari, saat energi mulai turun, lakukan pijatan ringan pada kaki atau paha dalam yang sudah saya ceritakan sebelumnya. Bisa sambil menonton televisi atau mendengarkan radio. 5 menit pijatan membuat tubuh merasa dipeluk. Dan malam hari, sebelum tidur, lakukan peregangan punggung serta pijatan kulit kepala halus. Saya sendiri sudah melakukannya 20 tahun, dan hasilnya tidur saya lebih lelap. Bahkan kadang saya perlu dibangunkan istri karena ngorok saya berubah jadi orkestra. Apakah ini terdengar terlalu sederhana? Memang, dan itulah tujuan saya. Saya ingin membuat kesehatan bisa dikoleksi dalam genggaman setiap orang tanpa biaya mahal. Ada pasien lain, Bu Aminah, 79 tahun, yang awalnya skeptis. Ia bertanya dengan nada ketus, "Masa sih 5 menit bisa menandingi obat?" Saya balas dengan canda kecil, "Kopi instan saja bisa bikin kita melek 5 jam. Masa 5 menit tidak bisa bikin sehat?" Ia tertawa lebar dan akhirnya mencoba. 2 bulan kemudian, ia mendekap tangan saya dengan penuh syukur. "Dok, asam lambung saya tidak sering kambuh lagi. Semua hanya karena jalan 5 menit setelah makan." Senyum itu adalah bukti paling indah tentang kekuatan hal kecil. Salah satu fakta aneh yang saya baca dalam jurnal medis, tubuh manusia ternyata lebih responsif terhadap kebiasaan kecil yang diulang dibanding satu aktivitas ekstrem. Studi itu membandingkan orang yang berolahraga 30 menit sekaligus dengan mereka yang bergerak 3 kali. Sehari masing-masing 10 menit. Hasilnya, kelompok kedua lebih sehat jantungnya. Ini tak ubahnya strategi nabung receh. Kalau Anda sisihkan Rp2.000 setiap hari, tahu-tahu setahun kemudian sudah terkumpul cukup besar. Saya pribadi punya moto yang selalu saya katakan pada pasien, "Jangan jadi pahlawan sekali, jadilah teman setia setiap hari." Maksudnya, tubuh tidak butuh niat pahlawan yang hanya muncul sesekali untuk olahraga gila-gilaan. Tubuh butuh sahabat yang setia menemuinya setiap hari. Tentu saja, tetap ada perdebatan mayoritas akademisi tentang seberapa besar efek rutinitas mikro. Ada kubu yang ingin data tekanan darah, grafik laboratorium, hasil MRI. Namun saya melihat lebih dulu ke wajah pasien. Jika wajahnya kini penuh senyum, kalau tidurnya nyenyak, kalau ia bisa berjalan ke pasar tanpa mengeluh, bukankah itu bukti empiris yang hidup? Kadang humor lebih meyakinkan daripada tabel. Saya sering berkata di kelas edukasi lansia, "Bapak Ibu, kalau 5 menit terasa terlalu lama, coba sandingkan dengan gosip tetangga. Bukankah 5 menit gosip bisa sangat cepat berlalu?" Mereka pun tertawa. Humor mencairkan suasana, membuat mereka lebih berani mencoba. Dan jangan salah, kebijaksanaan usia tua sangat jelas di sini. Saya belajar bahwa kita sering jatuh bukan karena beban berat sekali waktu, melainkan kebiasaan kecil yang salah, tapi diulang setiap hari. Maka sebaliknya, kita bisa bangkit lewat kebiasaan kecil yang benar, tapi rajin diulang. Setiap malam, ketika saya menutup buku catatan pasien, saya menepuk dada sendiri dengan rasa syukur. Saya tidak lagi mencari keajaiban di luar sana. Keajaiban itu ada di 5 menit kecil yang saya berikan pada diri sendiri setiap hari. Seperti sahabat yang setia mengetuk pintu, mengingatkan bahwa hidup masih layak dirayakan.
Maka kalau Anda sekarang merasa lelah dengan kesehatan yang makin menurun, jangan buru-buru beli paket gym mahal atau obat ajaib dari iklan. Mulailah dengan 5 menit, ulangi setiap hari. Dan lihat bagaimana 5 menit itu diam-diam menyusun pondasi hidup panjang Anda. Hari ketika saya tumbang di usia 67 tahun adalah salah satu babak paling menegangkan dalam hidup saya. Sampai hari ini, suara detak jam di ruang praktik yang terdengar sebelum saya jatuh pingsan masih begitu jelas dalam ingatan. Ironis, bukan? Seorang dokter yang sibuk menyelamatkan orang lain, justru ambruk di hadapan pasiennya sendiri. Hari itu saya merasa tubuh hanya sedikit lelah. Sebenarnya wajar, karena 2 hari sebelumnya saya memaksa diri mendaki lebih tinggi dari biasanya. Gunung itu indah, dan ego saya lebih indah lagi. Saya percaya sepenuhnya bahwa dengan naik gunung, saya akan menantang usia tua dan membuktikan diri masih kuat. Saya dokter, saya tahu batas tubuh saya. Begitu alasan klasik saya. Sampai akhirnya dada saya bergetar, kepala berputar, lalu gelap. Kalau bukan karena posisi saya sudah berada di rumah sakit, mungkin kisah ini tak pernah sempat saya ceritakan ulang. Saat sadar di ranjang UGD, seorang sejawat berkata lirih, "Dok, ini serangan jantung. Anda beruntung masih bersama kami." Mendengar itu, saya merasa seperti murid bodoh yang ditegur keras oleh guru kehidupan. Selama masa perawatan, saya punya banyak waktu merenung. Saya teringat betapa sering saya menyuruh pasien jangan memaksakan diri. Tapi saya sendiri melanggar aturan itu. Saya menasihati orang lain agar berhati-hati. Tapi tubuh saya tidak pernah mendapat belas kasih yang sama. Sejujurnya, yang paling menyakitkan bukan nyeri di dada, melainkan rasa malu. Bayangkan, dokter yang kini menjadi pasien, tubuh yang selalu diagungkan tiba-tiba rapuh. Tetapi di balik rasa malu itu, saya mendapatkan hadiah, kesempatan kedua. Saya mulai kagum pada hal-hal kecil yang dulu saya remehkan. Saya perhatikan betapa setiap helaan napas sederhana adalah anugerah. Betapa berjalan di lorong rumah sakit saja adalah pencapaian besar. Saya juga menemukan bahwa orang-orang tersayang, istri dan anak-anak, ternyata tidak peduli berapa ratus pasien yang sudah saya sembuhkan. Mereka hanya ingin saya bangun, duduk, dan bertahan hidup. Ada satu cerita lucu yang kadang saya ulang untuk memecah ketegangan. Saat perawat memasangkan infus di tangan saya, seorang pasien lain di ruangan berkata, "Wah, dokter juga bisa kena serangan jantung, ya?" Saya hanya bisa tersenyum getir dan menjawab, "Jantung saya jelas bukan merek Jepang, jadi tak bisa awet tanpa diservis." Ruangan pun tertawa. Kadang humor tipis adalah oksigen yang kita butuhkan saat nyawa terasa ditarik ke bawah. Perdebatan medis pun terjadi di kepala saya sendiri. Saya selalu percaya olahraga adalah obat, tetapi pengalaman ini mengguncang keyakinan saya. Apakah benar olahraga ekstrem di usia lanjut itu bermanfaat atau malah menjadi bom waktu? Beberapa kolega mengatakan, kalau tubuh terlatih dari muda, aman saja. Tapi kenyataannya, banyak pasien yang tidak punya rekam latihan panjang. Lalu tiba-tiba di usia 60-an baru rajin maraton. Hasilnya, persis seperti saya, tubuh yang stres dan akhirnya tersungkur. Jadi pelajaran besar yang saya dapat adalah, jangan pernah menabung kemalasan, lalu menariknya sekaligus menjadi olahraga ekstrem. Tubuh kita bukan rekening bank, ia lebih mirip tanaman. Kalau Anda rawat sedikit demi sedikit setiap hari, ia akan tumbuh dengan anggun. Tapi kalau Anda biarkan lama kering, lalu tiba-tiba disiram seember air deras, bisa-bisa malah membusuk akarnya. Saya ingat suatu malam di ruang perawatan sedang. Ketika saya tidak bisa tidur karena rasa takut apa yang akan terjadi besok, saya menatap langit-langit putih dan bertanya pada diri sendiri, apakah ini akhir
Ataukah ini awal baru? Dan entah mengapa, dari dalam hati muncul jawaban lembut. Ini bukan akhir. Ini undangan untuk hidup dengan cara berbeda. Benar saja, 3 bulan setelah perawatan, saya memulai hidup baru. Tidak ada lagi pendakian panjang. Sebagai gantinya, saya jalan kaki 10 menit di sekitar rumah setiap pagi. Bukan untuk melawan alam, tapi untuk berdamai dengan tubuh. Saya juga belajar menyapa tetangga, sesuatu yang dulunya jarang saya lakukan karena merasa sibuk. Anehnya, dari sapaan kecil itu, energi saya justru lebih kuat. Kebijaksanaan usia tua yang lahir dari tragedi ini jelas. Tubuh tidak selalu butuh bukti kebesaran, ia butuh kesetiaan. Saya tidak lagi mengejar rekor puncak gunung. Puncak kemenangan saya sekarang adalah bisa duduk di beranda, membaca buku tanpa sesak napas dan bercanda dengan cucu. Dan yang paling aneh, meski serangan jantung itu mengerikan, saya bersyukur ia datang. Kalau tidak, mungkin saya masih memaksa tubuh, masih sombong merasa kebal, masih buta bahwa hidup panjang bukan soal hebat, tapi soal sederhana. Sakit itu memukul saya keras, tapi justru itulah yang membuat saya sadar. Kesempatan kedua selalu mungkin. Jika kita mau berubah, setelah saya pulih dari serangan jantung itu, saya mulai mengevaluasi ulang pandangan saya tentang kesehatan. Selama puluhan tahun, saya percaya tubuh membutuhkan olahraga besar-besaran saat akhir pekan, mendaki gunung, berlari jauh, atau latihan intens yang membuat keringat bercucuran. Tapi setelah hampir kehilangan nyawa, saya menemukan sebuah rahasia baru. Gerakan kecil setiap hari jauh lebih berharga daripada sekali menguras tenaga. Saya mulai mengamati desa-desa dengan tingkat harapan hidup panjang. Salah satunya di Okinawa, Jepang. Orang-orang di sana tidak berlari maraton. Mereka hanya sering jongkok, bangkit, jalan beberapa langkah, lalu duduk lagi. Aktivitas sederhana itu dikerjakan sepanjang hari. Begitu juga di daerah pegunungan Sardinia, Italia. Orang-orang lanjut usia tidak punya tujuan olahraga ekstrem. Mereka hanya berjalan menanjak untuk mengunjungi tetangga, membawa keranjang roti, atau memelihara kebun anggur. Nyatanya, umur mereka panjang, bahkan jarang sakit berat. Saya terkesiap, karena pola hidup ini jelas berbeda dengan latihan keras ala kita yang sering bersemangat di awal, lalu drop di tengah jalan. Saya jadi teringat sebuah penelitian menarik di Eropa. Mereka membandingkan 2 kelompok. Satu kelompok melakukan 1 jam olahraga berat sehari, sementara kelompok kedua bergerak ringan sepanjang hari, seperti menyapu halaman, naik tangga, atau menyiram tanaman. Hasilnya, kelompok kedua justru memiliki jantung lebih sehat. Kesimpulannya sederhana, tubuh lebih suka dirawat seperti tanaman bonsai. Disiram sedikit setiap hari, bukan diceburkan ke bak besar sekali seminggu, ya. Pengalaman pribadi saya makin memperkuat keyakinan itu. Saya mencoba eksperimen sederhana, mengenakan alat penghitung langkah setiap hari. Saya tidak memaksakan diri mencapai 10.000 langkah sekaligus. Namun, saya membagi menjadi potongan kecil. Jalan selama 5 menit saat pagi, 10 menit setelah makan siang, lalu sedikit gerakan saat menunggu pasien berikutnya. Hasilnya luar biasa. Setelah sebulan, tekanan darah saya lebih stabil. Setelah 3 bulan, energi saya meningkat. Ada satu kejadian lucu. Suatu kali saya sedang berjalan mondar-mandir di ruang tunggu klinik sambil menghitung langkah. Seorang pasien tiba-tiba bertanya, "Dokter lagi gelisah, ya?" Saya hanya tertawa. "Tidak, saya sedang investasi saham kesehatan. Beda dengan saham beton. Saham ini selalu untung." Mereka pun tertawa. Dan sejak itu beberapa pasien ikut bergerak lebih banyak saat menunggu giliran. Uniknya, tubuh kita memang cerdas.
Ketika diberi gerakan rutin, ia membayar dengan bonus kecil yang makin terasa. Saya mulai jarang merasa kram malam. Tidur saya lebih nyenyak, bahkan ingatan saya terasa lebih awas. Sungguh sebuah dividen yang jauh lebih baik daripada bunga bank. Ada sisi perdebatan akademis yang terbuka di sini. Para ahli olahraga konvensional berargumen bahwa tanpa aktivitas intens, jantung tidak akan terlatih maksimal. Namun generasi baru, ahli gerontologi mengatakan justru sebaliknya. Untuk lansia, olahraga besar bisa memicu stres dan cedera. Melihat wajah pasien-pasien saya cenderung sepakat dengan kubu kedua. Apa gunanya jantung kuat 1 tahun kalau setelah itu Anda terbaring karena cedera lutut? Lebih baik jantung cukup sehat selama 20 tahun berkat gerakan kecil. Hal aneh lain yang saya temukan, gerakan kecil bahkan memengaruhi suasana hati. Pada satu sore yang mendung, saya malas berjalan, tapi saya paksa diri keluar, memutari halaman rumah. Baru 5 menit, saya merasa lebih cerah. Padahal cuaca tetap kelabu, tapi suasana hati ikut berubah. Mungkin tubuh memang punya psikolog bawaan di dalam otot kaki. Kebijaksanaan usia tua yang saya temukan lewat pengalaman ini adalah: jangan kejar gemilang instan. Dunia modern suka memuja puncak, rekor lari tercepat, otot paling besar, pencapaian hebat. Tapi usia menua mengajarkan bahwa kesehatan sejati bukan datang dari puncak, melainkan dari langkah kecil yang berulang. Sama seperti perjalanan saya setelah sakit. Bukan satu pendakian besar, melainkan gerakan harian yang membuat saya tetap hidup hingga usia 91. Sekarang setiap kali pasien bertanya, "Dok, olahraga terbaik untuk saya apa?" Saya jawab lugas, "Gerakan kecil tapi rutin. Jalan waktu ambil air, regangkan tangan sebelum tidur, pijat kepala 5 menit." Mereka biasanya terkejut, seolah menunggu saya menyebut olahraga berat. Lalu saya menambahkan sedikit humor. Kalau kunci panjang umur cuma sit up 200 kali, mungkin saya sudah mati di usia 40. Setelah semua pengalaman ini, saya sadar tubuh manusia tidak pernah meminta kita jadi superhero. Ia hanya ingin kita mau menjadi teman yang setia. Teman yang setiap hari menyapanya lewat gerakan kecil, sapaan singkat, tapi konsisten sampai akhir hayat. Saya ingin membawa Anda masuk ke ruang praktik saya. Bukan secara fisik, tapi lewat kisah-kisah pasien yang selalu saya simpan di hati. Cerita pasien bagi saya adalah buku harian tak tertulis, penuh perjuangan, air mata, tawa, dan kemenangan yang terkadang lebih besar daripada medali atlet manapun. Mari mulai dengan Pak Raharjo, 81 tahun. Beliau datang pada suatu sore dengan wajah muram. Tubuhnya gemetar saat duduk di kursi. "Dok, saya lelah selalu menyuntik insulin. Rasanya saya hanya menunggu giliran berikutnya untuk sakit." Saya menatap matanya yang berkaca-kaca. Saya tahu banyak orang seusianya berhenti berharap. Tapi saya berkata lembut, "Pak, coba, jangan pikirkan besok dulu. Mari kita mulai dengan hari ini. Cukup 5 menit. Ia tampak bingung. Saya lanjut. "Setiap pagi, minum segelas air hangat, lalu jalan di halaman 5 menit. Tidak lebih, tidak kurang." Pak Raharjo menoleh ke istrinya, yang langsung mengangguk seolah berkata, "Apapun yang bisa kita coba, ayo." 3 bulan kemudian, beliau kembali bukan dengan wajah muram, tapi dengan tawa keras. "Dok, gula darah saya stabil. Istri saya bilang saya sekarang lebih cerewet daripada radio." Saya ikut tertawa. Dari cerita ini saya belajar, kemenangan kecil bisa menghidupkan kembali harapan besar. Ada pula Bu Ningsih, 78 tahun, yang datang dengan depresi. "Dok, hidup saya kosong, anak-anak jauh, cucu sibuk. Saya hanya menunggu televisi menertawakan saya setiap malam." Katanya getir. Saya mengajarinya rutinitas pagi syukur yang sederhana.
Duduk 5 menit, tarik napas, lalu sebutkan 3 hal kecil yang bisa ia syukuri. Awalnya ia protes. 3 hal, saya bahkan rasanya tidak punya satu pun. Tapi ia mencoba. Bulan kemudian, ia kembali dengan wajah bersinar. Hari ini saya bersyukur matahari masuk ke dapur saya. Besok saya bersyukur ayam tetangga berkokok. Besoknya lagi cucu saya telepon walau sebentar. Dengan menemukan hal kecil, ia menemukan alasan untuk terus hidup. Kisah lain datang dari Pak Rifai, 45 tahun, yang hampir menyerah karena rasa sakit lutut. Ia sudah pasrah menggunakan tongkat permanen. Saya menyuruhnya melakukan pijatan ringan pada paha dalam dan kaki setiap malam. Hanya 5 menit. Dok, sudah terlambat bagi saya, ujarnya pesimis. Saya balas dengan gurauan. Kalau terlambat, seharusnya umur Anda tidak sampai ke 85. Jadi, ini malah bukti belum terlambat. Ia pun tertawa. 6 bulan kemudian, ia masuk ke ruang saya tanpa tongkat. Tangannya gemetar menyalami saya. Cucu saya bilang, saya kini bisa mengantar mereka ke warung. Rasanya seperti hadiah Nobel versi saya. Dari semua cerita pasien ini, ada benang merah. Perubahan besar bermula dari langkah kecil. Bukan obat ajaib, bukan diet rumit. Hanya segelas air hangat, pijatan singkat, gerakan 5 menit, atau syukur sederhana. Saya juga belajar sebuah hal ganjil. Motivasi pasien justru tumbuh bukan ketika saya memberikan teori berat, tapi saat saya memberi humor ringan. Pernah seorang pasien bertanya, "Dok, bagaimana kalau saya lupa melakukan pijatan malam?" Saya jawab, "Ya sudah, pura-pura pijat saja sambil gosok remote TV. Minimal Anda tetap bergerak." Mereka tertawa, dan keesokan harinya justru lebih disiplin. Kadang tawa adalah vitamin tambahan yang tidak bisa ditulis resepnya. Di dunia akademis, ada perdebatan tentang apakah perubahan kecil bisa menghasilkan dampak besar secara statistik. Beberapa peneliti menganggap tanpa intervensi besar, data kesehatan tidak berubah signifikan. Tetapi saya melihat langsung wajah-wajah yang kembali ceria. Apakah angka di kertas bisa menandingi tawa seorang nenek yang akhirnya bisa tidur pulas setelah 10 tahun insomnia? Bagi saya, kebahagiaan nyata lebih bermakna daripada grafik sempurna. Ada kebijaksanaan yang saya simpan dari semua ini. Tubuh dan jiwa butuh kemenangan kecil untuk melanjutkan perang besar. Anda tidak perlu menunggu sehat total untuk mulai bahagia. Justru dengan bahagia pada langkah kecil, kesehatan besar sering datang mengejar. Hari ini, di usia 91, saya tidak lagi menghitung berapa banyak pasien saya sembuhkan. Saya menghitung berapa kali saya bisa membuat pasien tertawa. Berapa senyum yang saya terima, berapa pelukan hangat dari cucu pasien yang datang berterima kasih. Itulah dividen hidup saya. Dan mungkin kalau saya boleh sedikit puitis, kemenangan kecil itu ibarat lampu kecil di malam gelap, mungkin lampu kecil, tapi cukup memberi cahaya agar kita berani melangkah lagi besok pagi. Ketika saya menutup setiap kisah, ada sebuah pola yang selalu berulang. Semua dimulai dari hal kecil yang sering kita abaikan, lalu menjelma menjadi kebiasaan ajaib. Dari pengalaman puluhan tahun sebagai dokter, sekaligus sebagai murid tubuh saya sendiri, saya akhirnya merangkum 7 rahasia sederhana yang menjadi fondasi panjang umur dan hidup bahagia. Boleh Anda anggap sebagai harta karun terakhir yang saya ingin wariskan. Rahasia pertama adalah gerakan, bukan latihan maraton, bukan mendaki gunung es, melainkan menjaga tubuh tidak diam terlalu lama. Setiap kali bangun, saya lakukan peregangan. Setiap kali duduk lama, saya bangun 5 menit. Gerakan adalah pesan cinta kita untuk sendi dan otot. Pesan yang mereka balas dengan rasa ringan ke seluruh tubuh. Rahasia kedua adalah otak yang terus digunakan. Banyak orang meremehkan pentingnya main teka-teki silang, menceritakan kembali berita, atau berhitung mundur saat menunggu bis.
Aktivitas kecil itu menyalakan sinaps di otak. Bagi saya, memori bukan hanya soal mengingat masa lalu, tetapi menjaga lampu tetap menyala agar kita bisa terus bercakap dengan dunia. Rahasia ketiga adalah hubungan. Kesepian adalah penyakit paling diam-diam. Sering lebih mematikan daripada tekanan darah tinggi. Saya selalu anjurkan lansia untuk tetap bertemu satu orang dalam seminggu. Telepon cucu, sapa tetangga, atau ajak teman jalan di pasar. Pertemuan kecil bisa menjadi vitamin sosial yang tubuh butuhkan lebih dari sekadar pil kalsium. Rahasia keempat adalah makanan sederhana. Saya melihat banyak teman sebaya panik mencari suplemen mahal. Padahal kunci sebenarnya ada di meja dapur. Makan berwarna-warni, makan sedikit tapi sering, kunyah perlahan ya. Buat saya, sayur dan buah lokal jauh lebih bersahabat daripada botol pil raksasa dengan iklan mencolok. Rahasia kelima adalah rumah yang aman. Kesehatan tidak hanya soal tubuh, tapi juga lingkungan. Banyak pasien saya jatuh bukan karena sakit, tapi karena lantai licin, lampu gelap, atau kabel berserakan. Rumah aman adalah rumah penuh cinta. Karena cinta sejati tidak hanya terasa di hati, tapi juga terlihat pada lantai rumah tanpa kerikil yang bisa membuat nenek terpleset. Rahasia keenam adalah keuangan yang tenang. Tidak berarti kaya raya, melainkan bebas dari kecemasan berlebih. Saya selalu sarankan memiliki tabungan kecil khusus darurat medis. Tidak besar, tapi cukup membuat kita tidur lega tanpa mimpi buruk soal biaya rumah sakit. Rahasia ketujuh adalah hati yang gembira. Saya belajar sepanjang hidup, hati bahagia lebih kuat daripada otot terlatih. Senyum, rasa syukur, dan tawakal adalah faktor penyembuh yang sering dilupakan. Saya masih menulis di buku catatan tiap malam, satu hal sederhana yang pantas disyukuri hari itu. Kadang hanya aroma teh hangat, kadang tawa cucu, kadang suara hujan di atap. Dan begitulah 7 rahasia yang saya pelihara. Mungkin terdengar terlalu mudah, tapi justru kesederhanaan itulah yang membuat mereka begitu efektif. Tidak ada teknologi ribet, tidak ada biaya mahal. Hanya kebiasaan yang bisa dilakukan siapapun. Persoalannya, tidak semua orang percaya hal sederhana bisa membawa perubahan besar. Ada yang menunggu sampai sakit parah dulu, baru sadar. Ada yang sibuk mengejar kesuksesan luar, hingga lupa kesehatan dalam. Itu sebabnya saya terus bercerita, agar tidak ada lagi yang merasa terlambat. Kebijaksanaan usia 91 yang saya simpulkan. Panjang umur bukanlah hasil keajaiban, tapi hadiah untuk orang yang setia pada kebiasaan kecil, memelihara tubuh, emosi, dan relasi dengan sabar. Dan sekarang, izinkan saya menutup cerita panjang ini dengan nada lebih lembut. Bayangkan cahaya lampu temaram di kamar Anda, remang yang cukup untuk memberi rasa aman, tapi juga cukup redup untuk meninabobokan hati. Tarik napas perlahan dan hembuskan. Anda sudah mendengarkan perjalanan saya dari kaki yang penuh luka, ketiak yang menyimpan imun kita, paha dalam yang jadi jalur vital, hingga punggung dan kepala yang menyimpan ingatan. Kita berjalan melewati rutinitas 5 menit, jatuh bangun karena serangan jantung, lalu bangkit kembali melalui gerakan kecil sehari-hari. Kita juga menyelam ke kisah-kisah pasien dengan tawa dan air matanya. Sampai akhirnya kita tiba di 7 rahasia sederhana tadi. Apa maknanya bagi Anda bahwa tubuh bukan musuh? Ia sahabat lama yang kadang kita abaikan, tapi selalu setia menunggu kita untuk kembali peduli. Ia tidak menuntut kehebatan besar, hanya ingin disapa tiap hari, seperti tanaman yang butuh segelas air atau sahabat yang cukup ditanyakan kabarnya. Mungkin malam ini Anda mulai berpikir, langkah kecil apa yang bisa saya lakukan besok pagi? Ingatlah, jangan tunggu perubahan besar. Mulailah dengan segelas air hangat atau peregangan ringan 5 menit.
Biarkan kebiasaan kecil membuka pintu besar menuju kesehatan. Sekarang, biarkan tubuh Anda beristirahat. Dengarkan alunan kipas, dengarkan detak hati Anda sendiri. Itu musik paling kuno yang memastikan Anda masih hidup. Tutup mata dengan rasa syukur karena hari ini Anda hadir, bernapas, dan punya kesempatan untuk esok. Selamat malam dan terima kasih sudah menemani kisah saya. Semoga tidur Anda lelap, mimpi Anda tenang, dan hati Anda esok pagi terbangun penuh cahaya baru. Akhir skrip, selamat malam.